Mudah-mudahan nggak error ya. Malu kalau error. Nah ini menunya ya, coba dilihat bersama. Ini desanya adalah, oh ini Anda bisa lihat di sini area penugasannya. Oh dia di Ganda Tapa nih, petanya ini ya. Berarti Anda bisa presensi di sekitar situ. Oke, ini ada presensi untuk melakukan presensi. Nah ini kan dia nggak di lokasi ya, ya nggak bisa ya tadi ya. Nah ini saya di Karangwangkal, tapi harusnya di Ganda Tapa, ya masih jauh lah ya bicara. Jadi kita back lagi. Nah tadi ada logbook ya. Logbook tidak bisa kita isi kalau kita belum membuat timeline, karena logbook itu terkait dengan dia ikut timeline yang mana. Paham sampai sini ya? Misalnya kita buat timeline nih. Pertama nih, saya udah buat nih. Posyandu 3 hari, petani 2 hari, posyandu lansia 1 hari, penyuluhan makanan sehat 1 hari. Saya buat lagi ini nih. Apa nih? Misalnya otomotif. Nah, ini KKN-nya luar biasa sampai bikin otomotif ya. Otomotif, pelatihan otomotif untuk warga misalnya 2 hari. Ya ini kita tambah. Nah, kalau kita lihat di sini timelinenya masih kosong semua. Kalau kita lihat di sini realisasi 0 dari 3 hari, 0 dari 2 hari, 0 dari 1 hari. Nah, itu adalah realisasi yang kita lakukan. Jadi nanti kedepannya kan biasanya buat matrik gede banget gitu ya, pakai kertas kan. Nah, nanti kedepannya mungkin menyediakan LCD yang gede di posko gitu kan ya. Kelihatan kan lebih digital gitu ya. Nah, ini masih 0 semua. Kenapa masih 0 semua? Karena kita belum berkegiatan. Di mana kita berkegiatan? Ketika kita memasukkan ke bagian logbook. Jadi ini misalnya saya logbook nih, tambah logbook pertama. Nah, hari pertama misalnya saya melakukan penyuluhan pemuda. Nah, misalnya ini judulnya ya. Nah, penyuluhan terhadap pemuda itu saya ngapain aja di hari itu? Oh, saya ada 3 kegiatan. Ada posyandu, pemuda kan ikut posyandu boleh ya. Petani, kemudian lansia nggak ikutan ya, pemuda kan nggak ikut lansia ya. Makanan sehat, otomotif misalnya. Dia ikut ada 4 kegiatan. Nah, berarti di dalam cerita deskripsi di sini Anda ceritakan 4 kegiatan. Nah, bagaimana menceritakan dengan baik dan benar, bagaimana fotonya bisa masuk yang bagus, bagaimana nanti kemudian yang akan menjelaskan dengan sangat gamblang. Nah, ini tinggal tulis saja ini. Nah, setelah ditulis, kita pilih gambar. Gambar ya. Saya nggak ada gambar di sini. Ada sebenarnya. Nah, nanti kalau ke preview nanti kan saya malu ya. Oh ini Gemini generated image. Kalau Gemini kan aman lah ya. Udah. Ini yang tadi ya. Ini gambarnya misalnya ini bisa gambar. Simpan dan submit. Berarti kalau simpan dan submit, kegiatan hari itu langsung dikirimkan ke DPL. Paham ya sampai sini ya? Artinya dia sudah jadi kegiatan nih. Tapi kalau simpan draft, berarti dia cuma jadi draft. Nah, Anda bisa edit lagi, ditambah-tambahin, baru di submit. Paham lah ya, biasa pakai kayak gini ya, gampang. Oke. Ini saya kirim. Ya, jadi ini. Ini tulisannya menunggu ACC. Kalau menunggu ACC, artinya nanti kalau dosennya membaca di ACC nanti muncul di halaman depan blog KKN. Tapi walaupun dosennya yang melakukan ACC itu sudah dianggap sebagai sebuah kegiatan KKN. Kalau kita lihat di dalam progresnya, dia sudah menjalankan 44% dari kegiatan KKN. Sampai sini ada gambaran ya. Jadi dosen bisa lihat, Anda juga bisa mantau. Anda mantaunya dari mana? Dari timeline ini. Oh, yang belum mana ya? Nah, kelihatan di sini. Nah, biasanya kan nyorek dulu ya di kertas ya. Sebelah mana ini yang belum gitu kan ya. Nah, sekarang Anda lebih mudah untuk mengorganisirnya. Oh, yang belum berarti kegiatan ini. Berarti besok lakukan. Oke. Tapi ini sama dengan matriks, berarti dalam 1 hari nggak mungkin kan otomotif 2 hari gitu kan ya. Jadi kan otomotif hari ini, besok lagi otomotif ya, gitu kan ya. Oke. Ini untuk progresnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk logbook dan timeline paham ya. Timeline itu kegiatan kita apa aja. Logbook itu menceritakan atau mengkaitkan dalam hari itu kita mengerjakan timeline yang mana aja. Nah, ini berguna buat Anda juga buat DPL. Di DPL bisa tahu program Anda udah selesai atau belum. Kemudian Anda juga bisa cek yang belum yang mana. Jadi nggak usah lihat di kertas lagi.
Yang atasnya dilihat juga ya Pak ya. Cuman maksudnya nggak harus bisa di mana-mana. Oke, proposal logbook udah, penilaian sejawat. Kita coba penilaian sejawat ini udah selesai Pak, tenang aja. Kemudian ini seperti udah nggak sabar pengen maju ini ya. Nah ini penilaian sejawat, tampilannya seperti ini. Adik-adik, rekan-rekan ya, coba dilihat di sini. Ini ada teman-temannya dia semua. Anda bisa kasih nilai bebas ya, 90 misalnya ini orang mau kasih banget 30 boleh juga ya. Misal ya. Semuanya dinilai semua, tapi ingat di sini ada peringatannya. Penilaian hanya 1 kali, jadi tidak bisa berubah lagi. Artinya Anda menilainya di akhir dari program KKN dan dipikirkan matang-matang. Ya, jangan sampai udah di submit terus Anda lah tadi kok 30 ya, bisa 20 misalnya kan. Jadi lebih gimana? Dibikinin dulu baru dimasukin. Paham ya? Nah, ini disimpan baru nanti di tempatnya dosen itu sudah punya nilai rata-rata dari Anda. Nah, langsung di cross dengan yang lain. Nah, di sini nggak ada nama Anda sendiri, nggak ada. Adanya nama teman-teman Anda. Kalau ada nama Anda sendiri kan pasti Anda kasih nilai yang lebih buruk lagi kan? Ya kan tahu kelakuan sendiri kan lebih jelek gitu ya. Ini adalah penilaian sejawat. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian adalah yang terakhir adalah riwayat presensi. Itu riwayat presensi Anda. Karena ini belum bisa presensi ya, nggak ada riwayatnya ya. Kelompok saya udah coba-coba kemarin ya, buat lihat nomor HP kelompoknya gitu ya. Siapa tahu ini nomor HP-nya berapa jane gitu ya. Di sini ada, terus ini pembimbingnya siapa di sini ada. Nah, generate laporan ini yang paling Anda tunggu-tungguan ini sebenarnya kan ya. Anda generate aja, nanti dia akan jadi laporan akhir KKN. Nah, ini sebenarnya tidak full semuanya ya, karena memang ada beberapa yang harus di custom oleh Anda dan harus disesuaikan. Oke, ini cuma membantu saja, tapi membantu banyak sebenarnya. Nah, kita lihat di sini cover berarti Anda benerin ya. Ini kan kebetulan ini belum dibenerin, nanti mudah-mudahan pas ada KKN sudah bener lah ya ini spasi-spasinya. Ini covernya udah ada, daftar isi udah dibuatin. Kalau Anda bikin berarti tinggal klik kanan apa? Update. Nah, itu udah pinter Microsoft Word kan ya. Jadi udah ikut sertifikasi Microsoft Word. Daftar gambar, daftar tabel ya, udah. Kata pengantar udah dibuatin coba ya. Anda tinggal isi aja nih yang belum nih. Misalnya nih, tamatnya belum ada nih. Nah, ini isi ya. Kecuali nanti dari Pusbang KKN bisa punya database nama-nama camat. Nah, nanti bisa otomatis. Nah, ini kan percobaan. Ini nama desanya jadi besar semua ya, karena tadi di database-nya besar semua ya. Nah, ini Anda tinggal edit aja lah, dikit-dikit. Bab 1. Nah, bab 1 belum ada isinya ya. Bab 1 belum ada isinya karena ya kondisi desa kan beda-beda ya, nggak bisa di-generate. Nah, bab 2 ini pelaksanaan program dan pembahasan matriks program kerja dan realisasinya. Nah, biasanya kan ada gambar matrik di situ. Sekarang udah nggak usah gambar matrik, sudah langsung diambil dari matrik yang ada buat. Ya. Kemudian ini uraian pelaksanaan program kerja. Nah, ini yang biasanya panjang banget. Anda pernah dapat kan ya awetan dari kakak kelas kan ya, laporan KKN kan ya, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 sampai dengan hari ke-30. Nah, kalau di akhir KKN Anda baru buat, kan capek. Ya apa tidak? Nah, ini Anda ambilnya dari mana ini? Ngambil dari log yang Anda masukkan. Di atasnya ini apa? Kegiatan, ini ada penyuluhan posyandu, pembinaan petani, penyuluhan makanan sehat, dan apa ini? Otomotif. Nah, uraiannya nanti yang dijelasin oleh Budian secara gamblang nanti. Bagaimana menuliskannya. Dalam satu laporan kok bisa banyak kegiatan. Nah, ini Budian menjelaskan dengan gayanya Kartini Ilyas nanti bisa. Nah, paling ada nanti tinggal melengkapi foto ya. Karena fotonya misalnya kurang banyak, dimasukkan. Tapi kan Anda nggak usah nulis lagi. Jadi sambil Anda KKN, Anda menulis log, itu sebenarnya Anda sedang mengerjakan laporan KKN. Ya Pak tidak? Di akhir kegiatan KKN Anda cuma tinggal copy paste bagian mana? Bagian bab 1 dari proposal yang Anda buat. Ya Pak, nah, daftar sama daftar gambar malah udah selesai semua. Nah, kemudian lampiran peta, karena kita petanya coba kita capture ya.
Jadi nanti masuk kalau bisa, kalau enggak ya tempelin sendiri. Lampiran biasanya ada daftar presensi, ya Pak tidak? Nah, presensi ada harian itu nanti langsung masuk ke sini, ya. Nanti di sini di tabel langsung muncul presensi Anda harian. Jadi Anda cuma ngisi bab 1 sama bab 3 kesimpulan. Oke, yang lainnya sudah jadi, tinggal cetakannya. Asal Anda rajin mengisi logbook dan presensi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kenapa kita ngisi logbook sekarang udah jelas. Kenapa ngisi logbook? Karena kita bikin laporan akhir. Laporan akhirnya nanti dicetak baru di. Nah nanti kedepannya mungkin nggak usah dicetak ya. Nanti mungkin di proof tanda tangan digital mungkin akan lebih mudah. Tapi kan bertahap ya. Kalau nggak bertahap ya nanti jadi kecepatan ya. Kecepatan kan lompat kecepatan ya. Nah ini untuk generate-nya. Jadi sepertinya KKN yang semester ini harusnya sudah semakin mudah. Artinya ada KKN itu sambil mengerjakan laporan, tidak terasa gitu kan. Hari ini yang lapor log misalnya si A, besok yang lapor log si B misalnya, gantian boleh. Asal jangan satu orang, jangan kasihan. Itu berarti namanya pembelian. Gantian. Nanti kan semua bisa diajarin oleh pembelian. Caranya gimana? Gitu ya. Jadi sampai sini jelas ya antara log, timeline dan generate laporan itu berkaitan semua. Bikin timeline dulu, habis itu isi log. Di log itu dia ikut timeline yang mana aja, gitu kan? Nanti otomatis dia akan mempengaruhi progres KKN kelompok Anda. Jadi kalau ada login nanti sudah langsung muncul itu udah berapa persen. Dosen login juga udah gampang. Jadi nanti kalau dosennya ke tempat Anda, saya udah tahu. Oh KKN kalian masih 25%, padahal ini sudah di akhir bulan misalnya gitu ya. Kan udah kelihatan dari mana dari progres yang Anda laporkan. Tentu kan laporannya nggak asal ya, karena nanti akan dikumpulin jadi apa? Laporan akhir KKN. Anda tinggal generate aja, download. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk aplikasi yang KKN ini. Sekali lagi ini bukan untuk menyulitkan, tapi ini untuk memudahkan. Jadi semangatnya itu memudahkan, ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengisi dan bisa ber-KKN dengan lebih nyaman. Saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Tinggal dijalankan saja, dicoba saja. Oke. Nanti mencobanya pas KKN saja, ya. Jangan pas sekarang ya. Jadi catatannya ya. Pas KKN aja ada. Atau Anda boleh mengisikan timeline dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang dimasukkan ke timeline yang mana? Berarti yang dari proposal definitif. Definitif ya Pak? Yang definitif, yang sudah pasti gitu kan ya. Cara pengaspalan jalan 5 lagi. Nah, ada pengaspalan jalan 5 lagi. Bisa. Bocoran semen gitu kan. Nah, itu ditulis harinya berapa. Oke, saya rasa cukup